Tangan dulu. Ya, selamat sore. Om Swastiastu. Selamat bergabung kembali Semeton Sarang Sami yang ada di Bali khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia dan seluruh dunia pencinta seni. Kita kembali dalam acara live recording Daksu Agung yang kelima, di mana tadi sudah disaksikan di belakang saya ada barongan gamelan gender wayang, dan tadi juga sudah dibawakan sebuah karya Sekar Genot dari style kayu mas, dan setelah itu disajikan karya dengan judul Geginotan. Nah, ada apa tuh dengan Geginotan dan apa itu Geginotan? Untuk lebih jelasnya, mari kita undang komposernya dan kita akan sharing bersama komposernya. Ya.
Ya. Gimana kabar, Man? Baik. Ya, baik. Sehat, harus sehat ya. Iya, selalu. Terhindar dari apa? Covid namanya. Ya, walaupun pandemi kita tetap harus sehat. Pasti. Ya, jaga kesehatan dengan baik ya. Mungkin saya perkenalkan ini seorang komposer muda, namanya saya sering panggil Nyoman Wira. Mungkin untuk lebih jelasnya Nyoman bisa perkenalkan diri, nama lengkap siapa? Semua Pak tuh. Ya. Tio biasanya namanya dia Tio. Ya, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya dari komunitas Universitas Wagung. Begitu juga Blitu sebagai senior, juga ada Bliku Sacong dan semuanya. Itu juga teman-teman profesional musisi dari Mengwi. Jadi terima kasih banyak semuanya. Jadi masuk ke perkenalan, nama saya Nyoman Wira Dharma Yoga, akrab dipanggil Nyoman Wira. Asal saya dari Mengwi, Banyardot Baleagung, Gang Perkutut nomor 4. Lengkap. Sangat lengkap. Ya. Tentunya kakak dari Ketut tentunya ya, yang mana? Iya, Ketut dalam proses. Ya. Supaya tidak tegang ya. Tegang. Itu dah supaya tidak tegang yang mana. Ya, berarti sekarang semua musisi dan komposernya kita dari Mengwi. Jadi anggota kita banyak dan mungkin hampir seluruh Bali ada. Untuk sekarang khusus dari Mengwi. Jadi terima kasih banyak teman-teman di Mengwi sudah ikut dalam berpartisipasi dalam acara ini tentunya, dan terutama Nyoman Wira yang sudah menyajikan karya tadi. Nah, Geginotan, saya sangat penasaran dengan Geginotan. Judulnya Geginotan ya. Apa itu Geginotan? Baik. Langsung saja pada penjelasan tentang karya dan saya coba deskripsikan. Jadi dengan tajuk Geginotan, Ge dan Ginotan. Nah, jauh sebelum itu, sebelum masuk ke judul, jadi Geginotan ini murni terinspirasi dari gending Sekar Ginotan atau umumnya dipanggil Sekar Genot, stel kayu mas, gending ganer wayangnya. Dan itu juga sudah saya minta izin sama Ibu Putu Hartini selaku dosen di kampus ISI. Kebetulan saya juga di kampus itu, dan beliau juga ahli ganer wayang style kayu mas tentunya. Jadi berangkat dari sana, dari gending Sekar Ginotan kayu mas itu saya interpretasikan kembali ke barungan ganer wayang dengan tajuk Geginotan. Geginotan, kata depan atau kata imbuhan? Kata imbuhan. Kata depan, kata imbuhan Ge yang artinya seperti, Ginotan merujuk dari Sekar Ginotan tersebut, gending Ginotan tersebut. Sederhananya seperti itu. Ya. Artinya seperti sekar. Ya, seperti Sekar Ginotan. Melalui tafsiran saya pribadi gitu. Ya, penafsirannya. Nah, cara menafsirnya seperti apa? Cara menafsirkan, sebenarnya ke dalam wujud karya ini itu melalui proses menafsirkan itu melalui proses belajar, gitu kan? Belajar mengetahui dulu, baru saya tafsirkan kembali, seperti itu. Jadi sebelumnya saya sangat tidak tahu tentang saya sebelumnya itu hanya tahu Sekar Ginotan pada saat sudah di cover ulang atau ditafsirkan ulang ke gamelan lain. Contohnya pada gending Sekar Genot di Plegongan, karya Pak Lotring dari Kuta, dan Jayawarsa yang isinya Jayawarsa Gong Kebiar oleh Gusti Putu Pantegrio, yang isian tengahnya itu ada gini, pola kotekan dan melodik gini, Sekar Ginotan. Jadi berangkat dari sana, saya awalnya mengetahui hal tersebut gitu. Baru saya mencoba mengapa sih Geginotan, semuanya Geginotan gitu. Baru nyari referensi atau gending ganer wayangnya ke Bliwina Sedu Gunawan. Selain di YouTube juga Bliwina Sedu Gunawan, dan langsung saya belajar di sana. Ya. Terima kasih juga Bliwina barangkali nonton. Ya. Semoga saya dari Kulingan ya, semoga nonton. Jadi saya belajar di sana
gending gener sekar ginotan gaya kayu mas. Apa tadi pertanyaan? Cara menafsir. Oh, cara menafsirkan ya. Cara menafsirkan itu setelah saya mempelajari apa namanya gendingnya, saya menemukan 3 hal unik atau 3 hal menarik dalam sajian gending genderwayan tersebut. Yang pertama itu adanya teknik kumbang tarung, kumbang tarung yang saya kutip nih di bukunya, di artikelnya Iketut Yase Indonesia, Institut Seni Indonesia di Surakarta, yang berjudul Aspek Musikologi Genderwayang dalam Karawitan Bali. Itu bisa diakses di Google. Dan beliau pun mengutip dari pernyataan Prof. Bandem di dalam buku Lontar Prakempe, buku Prakempe Lontar Gamelan Bali gitu ya, kurang kali seperti itu. Di sana juga disebutkan teknik tabuhan dari genderwayang tersebut yang disebut dengan kumbang tarung. Nah, kumbang tarung tersebut adalah teknik membukul 2 buah nada yang menghapit 1 atau lebih dari nada. Teknik tersebut ada di sekar genot dan itu sangat menarik. Tempatnya juga menarik di sebagai titik dalam pengulangan kalimat lagu sekar genot tersebut gitu. Sekar genot kayu mas, ya itulah gending sekar genot kayu mas itu maksud saya. Di sana juga terdapat gini gending teknik tabuhan kumbang tarung. Jadi hal itu yang menarik menurut saya. Itu yang pertama. Teknik pukulan dari nada nomor 2 jadi 2 dengan nomor berapa? Nomor 3 dari kanan. Itu sebagai titik dan pengulangan kembali. Nah, itu poin yang pertama yang menarik. Terus yang kedua dan ketiga dia sebenarnya include jadi satu pada kotekan dan melodiknya, yang gedik kanan, gedik di bagian kanan dan gedik bagian kiri. Gedik bagian kanan yang cenderung kita bisa asumsikan sebagai melodiknya, dan gedik bagian kiri yang sebagai melodik dan kanan sebagai kotekannya. 2 hal tersebut saya coba pilah. Jadi kan dia satu bagian gitu kan. Yeah. Bagian satu di bagian per bagian ada di melodik, dan bagian selanjutnya ada di kotekannya, fokus ke kotekan. Jadi ada 3 hal unik. Yang pertama itu ada teknik kumbang tarungnya, kumbang tarung nada nomor 2 dan nomor 3 dari kanan. Terus selanjutnya mengolah unsur melodik atau pola melodik di tangan kiri, dan yang ketiga mengolah kotekan yang ada di tangan kanan. Jadi maksud saya untuk mengapa mengolah kedua hal tersebut, supaya sebenarnya kotekan itu bisa pola tersebut bisa berdiri sendiri gitu. Seperti halnya jublak dengan gantil itu misalnya di gong kebiar. Nah, jadi seperti itu tafsirannya. Terus untuk menafsirkan hal tersebut saya ambil 3 fokus poin tersebut. Bagian pertama mengolah kumbang tarung, bagian kedua mengolah pola gedik tangan kiri dan dangdir, pola ketiga mengolah kotekan atau bunyi yang ditimbulkan di tangan kanan. Nah, sederhananya seperti itu. Terus apa lanjut ke penjelasan bagian satu itu? Ya, bisa langsung kalau memang nyaman langsung mau silakan per bagian, mungkin dengan potongan karya ya. Supaya teman-teman bisa lebih jelas tentang apa yang nyaman tafsirkan tadi. Ya, oke. Di bagian 1 tersebut saya tafsirkan motif kumbang tarungnya seperti itu. Ya. Bisa diginiin dulu ada bagian 1 kan? Ya, yang mana bagian 1? Coba bisa dipraktekkan. Canggih jarang hilang. Coba dari tren.
uh, jika dilihat di sana, jika dilihat di sajian tadi, itu per masing-masing instrumen saya buatkan porsinya masing-masing, ya porsinya masing-masing dengan menggunakan motif kumang tarung tersebut, gitu. Di pola gener barangan 1, gener barangan 2, gener gede, gener 3 itu masing-masing beda, semuanya beda, keempatnya namun beda. Namun fokus ke mengolah kumang tarung, pola teknik tabuhan kumang tarung tersebut. Itu bagian 1 yang itu. Kenapa dibuat berbeda? Kenapa dibuat berbeda? Bagaimana ya? Untuk membuat satu komposisi, menurut saya lebih baik dibuat berbeda. Ya. Kenapa begitu? Bagaimana ya? Ya untuk kebutuhan kebutuhan karya. Ya, karena intuisinya harus gitu ya. Berbeda gitu ya. Ya itu sah-sah saja. Ya, perluan komposisi. Pertanyaan saya, bagaimana cara buat yang berbeda itu? Bagaimana cara buat yang berbeda? Sebenarnya di sana saya dalam penulisan gini ya, notasinya menggunakan notasi. Ya. Menggunakan notasi sebelumnya. Ya. Terus di sana sebenarnya mengolah ritmenya dalam satu birama yang bersama. Birama yang sama, birama 7 gitu. Ya. Terus pemilihan ritme dan nada atau ritme dan melodinya itu juga berdasarkan intuisi gitu. Sepenuhnya berdasarkan intuisi, namun tetap dalam pakem atau tetap dalam birama itu. Maksudnya sistem pemilihan nada itu tetap dalam gini. Sistem karutan Bali juga. Ngempiung yang jarak 4 nada tersebut. Ya. Misalnya awalnya saya buat awal layer 1 tuh saya buat di mana ya? Satu di gini kayak salah di bener barangan 1 itu di atas atau gener barangan gede tersebut yang di layer 2 tersebut mengikuti nada yang ini, tapi sebagai kempiungannya seperti itu. Ya. Dan ada kotekan clue juga saya pakai gitu. Maksudnya teknik tabuhan yang mengapit satu nada ini gitu. Jadi di gambaran yang lain. Jadi bisa dikatakan keempatnya itu berbeda. Ya. Kempiungannya. Ya, berbeda. Tapi tidak ada dalam semua gedigan tersebut atau semua pola tersebut gini mengapit 0 nada, maksudnya mengapit 0 nada, tidak ada. Semuanya jarak 1 atau lebihnya. Enggak ada sampai segini. Semuanya harus ada lebih satu space ya. Harus space jarak artinya 1. Sangat menarik sekali. Jadi metodenya dengan notasi dulu, baru dituangkan ke dalam musisinya. Ya. Penabuh. Ini yang teknik kumbang tarung dari bagian 1. Kemudian bagian selanjutnya, apakah ada biasanya kan di struktur atau di lagu gending Kabupaten Bali ada transisi. Apakah di sini pakai transisi atau transisinya penyalit istilahnya? Kalau di Bali kan biasa tuh ada gendingnya, ada penyalit. Apakah di sini ada seperti itu? Misalnya dari bagian 1 ke bagian 2. Ya. Jika penyalit, sejujurnya semuanya dinotasikan. Awalnya semuanya menjadi suatu bagian gitu ya. Tapi pada sajiannya itu terdengar sebagai penyalit gitu. Gitu. Sebenarnya di bagian 1 itu sebenarnya nggak ada penyalit, tapi terdengar seperti penyalit pada nah itu menurut saya itu bagian. Terus ya terdengar gamelan berkata lain itu maksudnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pernah saya nonton live di Pak Uto Sidarta. Kadang-kadang musisi juga tidak bisa mentuani gamelannya, gitu. Mentuani medianya. Nggak selalu komposer itu menjadi tuan dalam gininya komposisinya gitu. Ya mereka yang punya tuannya gitu ya. Alat ini kita kembalikan ke mereka. Ya menarik sekali. Kemudian ke bagian 2. Bagian 2. Bagian 2 itu mengolah melodik. Mengolah melodik tangan kiri gitu kan. Saya fokuskan melodik tangan kiri, itu maksudnya gedik tangan kiri itu saya olah kembali atau ya bahasanya diolah. Terus dengan dasarnya dari gending sekar gendot kayak masih tersebut tatang dir. Sebelumnya maaf, mungkin pelafalan ini dan dari gede dan jenik tersebut
saya pribadi melafalkan itu dang Ya. yang awal dang. Dan di literatur juga berbeda dengan pandangan saya gitu loh. Karena penggunaan selendro juga sulit sekali untuk dilafalkan gitu. Ya. Yang Jadi, penting nyoman mengerti. Oke, tidak siap. apa-apa, tidak masalah. Dang ding dong ding dong gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi dang ding dong ding dong, pengolahan nada gede, datang dir. Itu saya kemudian gunakan sistem kempiung di dalam gambar karawitan Bali. Kempiung atau memukul dua belah nada, itu yang saya pahami secara sederhana. Sehingga dan membuat ritme yang berbeda juga. Ritme yang berbeda itu ini lebih hanya dua ritme aja ada. Gener barangan gede satu ritme, gener barangan gener gede itu satu ritme, gener barangan itu satu motif satu birama, satu olahan birama. Dan saya balik semuanya. Di gener gede itu dari 1 ke 10 itu misalnya. Dari gener alit gener barangan dari 10 ke 1. Pengolahannya seperti itu, hanya sangat sederhana. Jadi mungkin bisa dipresentasikan gitu. Ya, bisa, silakan langsung dipresentasikan. Canggir. Dapat kita cermati bersama, ini di gener gede itu menggunakan satu motif dari 1 ke 10 itu misalnya. Dari A ke sekian, A ke Z gitu. Lalu barangannya dari Z ke A. Terbalik. Tapi tetap dalam jumlah ketukan yang sama. Ya, hitungan yang sama. Jadi simpelnya seperti itu. Ya, bagus. Saya semakin senang melihatnya dan semakin merasakan keindahannya, karena tadi jujur menyaksikannya saja sudah indah, apalagi dijelaskan semakin indah. Jadinya mungkin lanjut ke bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya itu bagian terakhir, itu bagian ketiga. Itu kembali tadi bahasa yang tadi, mengolah gegebuk yang di tangan kanan itu cenderung itu kotekan, atau bisa dikatakan kotekan itu maksudnya. Terus saya olah dengan menggunakan lagi sistem kempiung. Yang membagi semuanya, semua instrumen ini satu per satu gitu. Maksudnya membagi gegediknya satu per satu. Dan tema lagu dari yang bagian 3 ini itu saya ambil di nada deng, nada ding, dan nada dung gitu. Ya seperti itu. Tema lagunya deng, ding, dan dung dengan pengolahan gedik pribadi sendiri-sendiri, seperti magambal riong itu gitu. Ya, magambal riong. Namun karena ini dua oktav dan itu mengikuti oktavnya, terus saya ambil oktav yang oktav yang bertumpuk gitu. Ini kan 1 2 itu 2 3 kan gitu. Berarti saya olah pada oktav nomor 2 aja. Yang itu berarti di besarnya gitu. Bagian gedenya. Ya. Barangkali bisa langsung presentasikan. Bikin ini. Jangan lihat. Ya, seperti demikian pengolahan tema lagunya dindang, dinding, dan dindeng. Tentu saja itu merujuk juga pada kotekan yang di kanan pada gending sekar gendot, kotekan tangan kanannya. Ya.
pengolahannya seperti itu. Terus bagian terakhir yang seperti gitu ya apa? Yang banyak sekali kedengaran itu. Apa namanya ya? Intinya sangat apa ya? Sulit sekali melihat temponya itu juga mengolah yang seperti awalnya dari A ke Z dibalik Z ke A, sehingga itu sangat apa hal yang sulit menurut saya pada bagian yang terakhir sekali ya. Dan musisi juga gini berpikir demikian gitu ya, bisa dipraktekkan yang sulit. Yuk coba lihat sebentar, anda gini tangilat seperti yang saya kini jelaskan tadi, A ke Z, Z ke A. Pengolahannya sederhana seperti itu. Ya, jadi Mbak Nyoman bisa dikatakan bisa buat satu pola dulu, nanti pola itu dibalik begitu saja ya. Atau buatnya 2 atau 1. Buatnya satu cuman dibalik. Ya. Jadi tidak repot-repot buat pola warnanya. Ya, tapi tetap berpikir juga. Tapi jadinya kan menarik. Begitu kan begitu saya lihat menarik sekali. Semuanya terisi ruang dari bentuknya terisi saya lihat tadi. Jadi ada ilmu baru didapat nih dari Nyoman. Mungkin bukan baru sih, musisi-musisi di Bali sudah melakukan ini, tapi Nyoman mempertegas kembali tentang itu bahwa metode seperti itu sangat menarik ya, dan bisa nanti diterapkan oleh teman-teman di rumah. Artinya tadi itu polanya dari A sampai Z, kemudian Z sampai A. Mungkin istilahnya apa itu? Bisa dicari-cari nanti kalau diistilahkan ya. Tapi yang penting pemahamannya dulu ya. Saya sudah mengerti tentang itu. Kemudian ada bagian lagi nggak setelah ini dalam karya ini? 3 bagian saja. 3 bagian. Kemudian saya tadi mengikuti karyanya, saya tertarik bagian akhir sekali. Bagian akhir coba dimainkan bagian akhir sekali sampai selesai. Bagian akhir selesai. Bagian akhir sampai yang terakhir. Saling ingat gitu. Itu langsung semua. Saling ingat. Bagian ketiga itu. Ya, bagian akhir. Jangan ingat. Ring. Katlah. Menurut saya enak saya dengar yang sedikit itu, tapi enak begitu. Bagaimana cara pembentukan? Yang bagian akhir. Bagian akhir tersebut sebenarnya bagian awal. Itu ditaruh juga di akhir gitu. Biar
apa ya, intinya supaya buka pintunya di depan ya, kembalinya ke depan juga itu intinya kan. Itu secara konsep bentuknya ya, seperti itu. itu. Oh, bagus sekali, artinya keluar masuk, masuk seperti buka pintu gitu ya. Ya. Yang saya tanya itu bagaimana bentuk membentuk itu? Bagaimana merealisasikan ya? Apakah memang itu ada dari dari penafsiran Sekar Giniotan, atau memang refleks dari intuisi yang muncul pada saat proses? Kembali lagi, ini murni semuanya dari Sekar Giniotan. Jadi yang terakhir tersebut juga mengolah kembang tarung sebenarnya. Kembang tarungnya, motifnya kembang tarung. Ya. Pada pukulan kanan pasti akan bertemu dengan pukulan kiri, dan itu juga gini, jaraknya beda-beda, semuanya beda-beda ini. Semuanya beda-beda. Ada yang berjarak 6, ada juga berjarak berapa ya? Saya kurang berapa deh? 4 ya? Jarak 4, 7 itu deh. 3, jarak 3. Jadi jarak 1. Jadi beda-beda ya? Ya, semuanya beda-beda. Ya kembali lagi menonjolkan teknik kumbang tarung yang ada memang di Sekar Giniotan. Idenya dari sana. Tapi pola motifnya sama dengan yang di depan ini? Sama persis. Gini, pindah melodi aja. Pindah satu kinut aja, nada itu nada. Polanya sama, cuma penempatannya yang berbeda. Ya. Menjadi berbeda jadinya kan? Ya. Saya dengar berbeda. Oh gitu. Tidak sama dengan di depan. Yang sama polanya kan begitu. Tapi saya dengar berbeda jadinya ketika dipindah begitu. Mungkin saya mendengar. Karena saya dengar menarik yang di belakang. Karena di depan berbeda penempatan, jadi otomatis saya dengar berbeda mungkin ya. Tapi yang jelas itu sama. Ya. Nah, mungkin itu dari saya dulu. Ya. Yang penasaran dengan keginotan tadi, saya sudah mendapatkan penjelasan dari ide, kemudian bentuk, dari perbagian sudah dijelaskan tadi, dan sangat lengkap sekali. Mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman ya, Man. Yang jelas banyak yang ngasih semangat nih. Banyak yang ngasih semangat. Siap. Banyak yang ngasih jempol, terus ngasih jantung. Pertanyaan tadi ada yang menanyakan bagaimana pola-polanya, mungkin sudah tadi ya dijelaskan ya. Kemudian ada dari Dek Dita. Ya, mungkin teman waktu SMA ini ya. Dek Dita. Oh, Dita gini tunjuk. Dari tunjuk. Oh, siap. Dita Nafa. Apakah Nyoman pakai kalau di Bali kan biasa ya, secara kalau kita membuat bentuk tuh sering dikaitkan dengan triangle begitu ya. Dan bahkan ada anjuran untuk merujuk ke sana untuk membuat sebuah karya. Nah, apakah karya Nyoman ini merujuk dari triangle begitu? Mungkin saya tangkap pertanyaan seperti itu. Karena sederhananya pertanyaannya apakah memakai metode triangle begitu? Jika bicara tentang triangle, ini kan istilahnya seperti gagula seseorang gitu ya, atau struktur komposisinya seseorang menafsirkan suatu idenya gitu ya. Dan kita juga tahu triangle tersebut secara historis, secara sejarahnya itu digagas oleh Pak Brate almarhum. Jadi triangle juga konsep kepala badan kaki 3 bagian itu kan. Itu menurut saya itu tidak ada pengaruhnya. Saya tidak berangkat dari sana untuk berkomposisi ini. Bagaimana ya? Ya itulah, saya melihat 3 hal tersebut ya, jadinya itu 3 bagian. Lain jadi mungkin kalau saya lihat 4 atau 5 bagian, mungkin saja akan menjadi 5 bagian. Ya seperti itu. Nah, jadi untuk pembentukan ini dari bentuk Sekar Ginot yang diambil. Ya, dari Sekar Giniotan gaya King Mas. Secara bentuknya dari sana juga dilihat. Apa Nyoman buat bentuk yang berbeda dari gini? Idenya ada 3 poin. 3 poin dari Sekar Giniotan. Saya paham itu dari 3 poin. Kemudian bentuk Sekar Ginotnya akan ditransformasi ke
ke dalam keginotan. Tidak, bentuk Scarinot tidak. tidak. Ya, tidak. Artinya tidak merujuk dari bentuk sana. Ya. Dan tidak juga merujuk dari triangle. Tidak merujuk. Tapi merujuknya dari tiga poinnya. Tiga poin. Ya, tiga poin yang dilihat. Yang pertama ada teknik kembang tarungnya. Yang kedua kotekan ritme di sebelah kiri atau pola tangan kiri, pola tangan kanan. Ya. Seperti itu. Pengolahan itu saja. Ya, pengolahan menjadi itu. sebuah bentuk. Ya. Sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian ada yang menanyakan lagi nih dari Gus Andika. Swastiastu. Yes, Swastiastu. Gus. Selain kumbang tarung ya. Kumbang tarung. Ya, kumbang tarung katanya Gus. Apakah ada lagi yang melatar belakangi Nyoman sehingga begitu tertarik dengan gending sekar ginotan tersebut? Selain itu, selain kumbang tarung. Bisa saja kita wakili saja kumbang tarung dengan kotekannya gitu ya. Simpulkan kumbang tarung dan kotekan, apa yang melatar belakangi? Sebenarnya saya tertarik dengan adanya versi-versi sekar ginotan di Gongke biar di Plegongan. Bahkan ada juga yang mengcover dengan Gendera Wayang tapi sajiannya beda. Saya tertarik dengan hal demikian sehingga sehingga saya ingin juga nimbrung gitu maksudnya, bahasa gini ya, bahasa sehari-harinya ingin juga berpartisipasi menyumbang karya untuk sekar ginotan gitu. Simpelnya seperti itu gitu. Ya. Terus nih Dek Dita lagi nanya nih, sekali lagi katanya nanya, dalam gender kan wenten nika wastane angkat-angkatan. Nah, apakah nika wenten di dalam karya Nyoman? Suksemo. Angkatan gendingnya. Ya. Angkatan gending. Biasa kan di Gender Wayang kan ada namanya angkat-angkatan begitu. Apakah di karya Nyoman ada pola motif seperti itu? Mohon maaf, maksudnya ada bagian angkat-angkatan yang di setiap gending Gender Wayang atau komposisi atau gending Gender Wayang tersebut yang berjudul angkat-angkatan? Kan. Ya. Di dalam gender kan wenten wastane angkat-angkatan, gending angkat-angkatan. Gending angkat-angkatan. Ya. Apakah di karya Nyoman ada itu merujuk dari sana? Begitu. Ya, saya murni merujuk dari sekar ginotan. Tidak ada merujuk dari hal yang lain. Mungkin kalau itu sama dengan mungkin saja terdengar sama, ya ide saya tetap sekar ginotan, kemasannya mungkin sama gitu. Ya, mungkin. Ya, karena penafsiran setiap seorang ketika mendengarkan banyak tafsir ya begitu. Sesuai dengan pengalaman artistiknya gitu. Jadi dipersilakan kalau itu menafsir itu seperti angkat-angkatan, silakan gitu. Idenya ya sekar ginotan dari komposer. Begitu katanya Dek. Ya. Tamak Suri, Nyoman ada nih mau bertanya nih, Suhardana namanya. Mau bertanya. Dari Jembrana. Pesan apa yang mau disampaikan kepada penonton untuk sajian karya Nyoman? Sajian karya. Untuk pesan apa? Pesan untuk penonton melalui karya gitu ya. Bagaimana? Ya, mungkin saya ulangi lagi. Pesan apa yang mau Nyoman sampaikan lewat karya Nyoman? Penonton. Sebenarnya sesuai dengan temanya itu melawan pandemi dengan corona. Melawan pandemi dengan karya. Pandemi dengan corona ya. Kumbang tarung jadinya. Ya, kumbang tarung jadinya. Oke, bagus. Ya, bagus. Dan itu intermezzo gitu biasa. Ya, ada maaf. Tema yang komunitas Taksu Agung angkat melawan pandemi dengan karya. Itu saya coba dekati, dan saking dekatnya dengan tema tersebut sebenarnya ada dua sisi positif dan sisi negatifnya. Dan sisi negatif itu kan secara umum melawan pandemi, ya kita harus melawan pandemi tersebut gitu kan. Namun di sisi positifnya sebenarnya saya bersyukur ada pandemi seperti ini. Dari saya pribadi, ya bukan saya tidak ini. Saya mau bukan wakili umum ya. Dari saya pribadi ya, karena biasanya banyak karya sulit berkarya. Jadinya saya tidak akan saya mungkin saja
sulit akan lahir komposisi ini karena tidak adanya situasi seperti ini. Itu memaksakan saya untuk diam di rumah, barangkali lebih banyak bisa berpikir dalam waktu yang lebih renggang gitu dari segala aktivitas seperti itu. Jadinya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin sisi negatifnya mewakili perasaan semua orang. Ya, memang terjadi kelumpuhan ekonomi dan lain-lain sebagainya seperti itu gitu. Terus pesan untuk pesan apa yang ada dalam karya ini, ya intinya tetaplah berkarya apapun situasinya gitu. Ya, intinya seperti itu, bisa ditafsirkan kembali. Dipersilakan. Ya, berkarya itu sama dengan bersyukur mungkin ya. Ya. Apapun situasinya kita harus selalu bersyukur begitu. Berkarya pun begitu. Apapun situasinya. Jadi kita selalu berkarya. Terutama program kita ini. Jadi biasanya dulu kita di komunitas keseringan melayani karya pesanan. Ya, artinya karya kita dipesan. Dalam artian ada yang memesan karya dan ikut dalam ajang-ajang. Itu pun karena pesanan kan begitu. Namun dari acara ini kita bergerak tanpa adanya pesanan dari lembaga atau sebagainya. Kita murni memberikan kesempatan kepada yang anggota-anggota kita untuk berkarya di sini. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak nih yang bertanya nih. Lagi-lagi dari Yogi dari Jembrana kayaknya nih. Ya, becik karyanya mah. Nah, tapi tiang Nawang, bagaimana pandangan Manwira sebagai konstruktor muda terhadap pentingnya membuat karya baru yang secara fungsional belum selaku karya populer? Bapak nih, gimana itu? Ya, diulangi ya. Bagaimana pandangan Manwira sebagai komposer muda ini terhadap pentingnya membuat karya baru secara fungsional belum selaku karya populer? Ya, biasanya kan karya-karya baru yang kita buat itu tidak sepopuler ya, populer, tidak laku mungkin dijual atau bagaimana, atau dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana pandangan? Ya, memang. Sebenarnya saya juga merujuk dari pandangan-pandangan senior-senior saya intinya di luar semua kegiatan ini banyak juga kan di kegiatan-kegiatan yang lain juga memaparkan atau isi pikirannya juga mempengaruhi tafsiran saya mengenai pertanyaan tersebut. Jadi pandangan tentang musik ini yang tidak sepopuler musik populer itu menangkap saya. Jadi juga ada dua masyarakat awam atau masyarakat biasa dengan masyarakat musik gitu kan, masyarakat gamelan gitu. Jadi ya kita fokuskan sajian ini kepada seyogianya tidak hanya masyarakat awam tapi lebih ke masyarakat musik ya. Seperti misalnya teman-teman kawan-kawan juga sebagian besar ini sekolah di kampus seni. Terus untuk mempelajari seni juga memakan waktu yang banyak dan tenaga. Ya, sajian ini mungkin lebih cocok untuk mereka yang orang-orang yang memang serius di bidang musik gitu. Jika orang awam bukan orang awam, maksudnya orang di luar tidak mendalami seni atau musik seperti ini, silakan saja berasumsi apa saja. Yang penting ini adalah sajian untuk semuanya. Ya, intinya seperti itu. Tanpa membeda-bedakan. Ya. Nanti entah bagaimana orang menanggapi. Walaupun sudah masyarakat musik pun terkadang juga belum tentu. Menurut saya artinya belum tentu diterima. Begitu dalam artian belum tentu bisa memahami dan sebagainya. Tapi tergantung karena ini masalah rasa. Kembali mungkin menurut saya karena rasa mungkin ya. Jadi setiap orang punya rasa. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Mungkin ada yang memahami dan sebagainya. Lanjutkan dikit begitu. Mungkin pertanyaan Yogi itu saya hanya bisa memberikan gambaran bukan jawaban menurut saya. Jadi mungkin selebihnya nanti bisa dihubungi di tempat lain gitu maksudnya. Gitu. Sukses Mauli. Ya, terima kasih.
Lah jawaban Nyoman. Artinya itu sebuah pandangan. Ya. Ya, jadi Nyoman sampaikan sudah pandangan menurut saya begitulah pandangan Nyoman selaku komposer muda Ya. ya, yang baru berkarya di tengah banyaknya musik populer pada zaman ini. Kemudian lagi nih pertanyaannya dari Made Sanjito nih. Wis. Woi, dari kakaknya nih, Ya. kakak kandung nih. Om Swastiastu, Om Tio Nyoman Wiro, Om Swastiastu Made. Mau bertanya, berapa lama proses dalam menyajikan geginotan iki dan apa saja kendala dalam berprosesnya? Oh. Berapa lama waktu prosesnya dan apa saja kendalanya? Om Swastiastu Bli Made. Iya. Jadi mengenai tempo hari hari berapa hari saya latihan atau kami berlatihan waktunya pertemuan itu kurang lebih 8 ya 8 kali latihan 9 langsung pentas gitu. Mungkin lumayan lama juga gitu kan. Untuk kendala barangkali kendalanya sebenarnya di saya karena sulitnya saya apa namanya ya, tergantung mood ya berkarya gitu, tergantung mood gitu kan. Sulitnya materi yang dituangkan gitu. Sulitnya materi tertuang ke tulisan, jadinya saya coba undur dulu latihannya gitu. Dari besok sing saya dapat kan gitu. Ya besok lagi ya gitu. Kendalanya sebenarnya seperti itu dari sisi saya gitu. Artinya kendalanya imajinasi atau penuangan materi yang siap materi yang belum siap gitu maksudnya. Ya, materi yang belum muncul. Ya, masih di bawah permukaan mungkin. Karena kendalanya begitu ya, memang memunculkan materi itu dari dalam permukaan itu sangat sulit sekali. Perlu waktu dan mungkin harus banyak semedi, banyak melukat mungkin. Ya, mungkin itu pertanyaan dari Made Sanjita tadi, dari kakaknya udah dijawab. Sekian Bli Made. Waktunya mungkin pertemuannya 8 kali, kemudian kendalanya itu memunculkan materi gending ke tulisan. Mungkin itu yang menjadi kendala, dan itu semua perlu waktu mungkin teman. Tidak semudah atau secepat yang kita harapkan, terkadang perlu waktu yang lama mungkin itu ya. Mungkin itu dari penyajian geginotan bersama Nyoman Wiro. Saya pribadi ucapkan terima kasih banyak, terutama atas apa yang Nyoman lakukan. Artinya Nyoman memberikan sumbangsih kepada Sekar Genot. Ya, intinya itu yang saya dapat. Artinya Nyoman ikut membuat karya yang terinspirasi dari Sekar Genot. Jadi Nyoman ikut menyumbang seperti seniman-seniman kita yang terdahulu yang sudah mungkin ada yang mentransformasi ke dalam bentuk gong kebiar dan sebagainya yang sudah dilakukan terdahulu. Jadi sangat sangat mulia sekali usaha yang Nyoman lakukan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kepada teman-teman, karena saya pun terinspirasi dari Nyoman. Saya tidak malu untuk mengucapkan itu, karena walaupun saya lebih tua, lebih senior umurnya, saya pun terinspirasi terkadang dari anak muda. Nah, salah satunya dari Nyoman mungkin tadi sudah banyak sekali menginspirasi saya dalam urusan musik mungkin sini. Dan tetap berkarya dan tetap lanjutkan mungkin. Mungkin sekarang dari musisi mungkin ada yang masih penasaran terhadap karya Nyoman ini atau ingin mau ditanyakan, mungkin dipersilakan. Tidak? Sudah jelas ya mungkin ya, sudah disampaikan tadi, sudah jelas sekali. Ya, kalau tidak sekali lagi terima kasih Nyoman. Saya mewakili dari pihak komunitas mengucapkan banyak terima kasih, karena hanya penghargaan terima kasih yang bisa kami ucapkan. Selebihnya masalah untuk materi kami belum mencapai dari sana. Jadi makanya saya sampaikan acara ini tidak memang
pesanan atau kita ada sponsor dari lembaga. Kita murni sponsor dari dari penjualan baju baju kaos itu yang sudah saya sampaikan dari minggu-minggu sebelumnya. Murni dari sana, penjualan dari sana kita gunakan untuk acara ini. Tentunya untuk membangkitkan kredibilitas di tengah pandemi ini, yang dimana kurang lebih kita hampir 3 bulan tertidur, tidak berkarya, walaupun berkarya di rumah tapi tidak secara langsung seperti ini. Dan akhirnya karena idenya yang banyak dari ketua memberikan ide acara seperti ini, dan kami sikapi bersama anggota dan kita langsung buat acara seperti ini. Jadi tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga atas masukan-masukan dari para senior-senior kita di seni, khususnya di seni kerawitan, yang sudah banyak memberikan masukan terhadap acara ini, dan mudah-mudahan acara ini berkembang lagi ke depannya dan bertambah lebih baik lagi ke depannya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, memang? Ya, dari Tiang, sebenarnya ini adalah ajang yang sangat sangat bagus untuk saya pribadi sebagai di sini posisinya sebagai komposer gitu ya. Diberikan kesempatan itu ya sebenarnya sudah sangat bersyukur gitu. Ya, ada tempat seperti ini, ada wadah seperti ini, apalagi lebih banyak lagi ada wadah seperti ini, sangat itu sangat saya impi-impikan dan sangat pasti saya kejar gitu ya. Dan itu memacu akal saya, budi saya untuk berkarya. Intinya seperti itu. Jadinya tak lupa juga dalam sajian ini banyak sekali melibatkan secara tidak langsung banyak sekali melibatkan personal atau pribadi juga orang-orang. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Intinya seperti itu, terima kasih banyak. Tidak adanya dukungan dari kawan-kawan atau semuanya, karya ini tidak akan terwujud gitu. Ya. Terutama pada musisi saya yang top ini. Ya, terutama ini. Ya. Sukses. Ya, terima kasih sekali lagi. Mungkin terakhir saya tutup dengan Ramo Santi. Om Santi Om. Salam pada Sami Rasa.